Saya masih dengan kitab Musnad Ahmad atau Musnad Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Kali ini kitab Musnad Ahmad yang saya gunakan adalah kitab versi 1 jilid, cetakan Darussalam. Kitab sebelumnya yang saya gunakan versi berjilid-jilid, yang mana di situ waktu saya mencari isu tahrif dalam ahlu sunnah, saya kebetulan menemukan riwayat tentang akar fitnah yang pernah saya sampaikan. Sekarang saya sudah menemukan isu tahrif yang saya cari, yaitu ada di bagian ini. Saya akan tunjukkan bagian daftar isinya terlebih dahulu, karena susah sekali mencari isi kitab jika kita hanya mengandalkan halaman saja. Saya ke daftar isi, paling bawah ini ada daftar isi. Silahkan Anda cari, jadi meski Anda menggunakan versi beberapa jilid sekalipun, Anda tetap bisa menemukan caranya. Anda buka bagian Musnad Al-Ansor. Musnad Al-Ansor, di sini Musnad Al-Ansor pada halaman 1505. Lalu yang saya akan tunjukkan ada di bagian ini, Hadithu Zir bin Hubaish an Ubay bin Ka'ab. Jadi ini riwayat tentang Ubay bin Ka'ab. Mari saya buka nomor 1515, halaman 1515, 1515. Ini dia halaman 1515 atau 1515. Hadithu Zir bin Hubaish an Ubay bin Ka'ab. Siapakah Ubay bin Ka'ab? Ubay bin Ka'ab adalah sahabat Nabi, seorang sahabat Nabi yang terkenal dan terpandang di antara komunitas kaum muslim awal. Jadi beliau ini orang yang hidup di zaman Nabi, sejaman dengan Rasulullah, sama seperti Umar bin Khattab. Kita buka riwayat nomor 21202, 21202. Saya akan perbesar supaya lebih kelihatan apa yang saya baca. Saya akan baca lalu saya akan terjemahkan. Anda bisa cek terjemahan saya betul atau tidak. Anda juga bisa cek langsung ke kitabnya. Riwayat 21202. Haddatsana Muhammad bin Ja'far wa Hajjaj. Qala. Ada dua orang, Muhammad bin Ja'far dan Hajjaj. Mereka berdua berkata, Haddatsana Syu'bah an Asim bin Bahdalah. Telah membawakan hadis kepada kami Syu'bah dari Asim bin Habadalah. An Zir bin Hubaish, dari Zir bin Hubaish. An Ubay bin Ka'ab, dari Ubay bin Ka'ab. Siapa Ubay bin Ka'ab? Sahabat Nabi yang hidup sezaman dengan Nabi. Qala. Siapa yang qala? Siapa yang berkata? Qala, berkata Ubay bin Ka'ab. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala. Sesungguhnya Rasulullah berkata. Apa yang dikatakan? Innallaha amaroni. Sesungguhnya Allah memerintahkanku an aqra'a alaikal Qur'an, untuk membacakan Quran kepadamu. Apa yang dibacakan? Al-Quran. Quran ya, bukan koran, bukan surat, bukan majalah. Al-Quran yang dibacakan Nabi. Siapa yang memerintahkan? Allah. Allah memerintahkanku untuk membacakan Quran kepadamu. Qala, lalu di sini qala ini kembali kepada Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab melanjutkan apa yang dikatakan Ubay bin Ka'ab. Faqara'a. Kemudian Nabi membaca. Faqara'a. Qara'a ini yang melakukan atau fa'ilnya adalah Nabi. Faqara'a. Anda bisa cek terjemahan saya ini salah atau tidak kepada ustadz-ustadz yang ahli bahasa Arab. Jangan bertanya kepada Ustadz Somad ya. Nabi Muhammad naik onta tidak pakai baju. Lalu Nabi membaca, lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab. Rasulullah membacakan surah Al-Bayyinah, kemudian qala ini sama seperti yang ini, yakni Ubay bin Ka'ab berkata lagi, faqara'a fiha. Faqara'a, kemudian membaca. Siapa yang membaca? Rasulullah. Membaca apa? Al-Quran. Rasulullah membaca fiha, di dalamnya, fil Quran atau fil Bayyinah, surah Al-Bayyinah. Membaca apa yang ada di surah Al-Bayyinah. Apa yang ada di surah Al-Bayyinah. Fiha. Saya ulang berkali-kali karena ini penting sekali. Membaca apa yang di dalam surah Al-Bayyinah. Apa yang ada di surah Al-Bayyinah berarti bagian dari surah Al-Bayyinah, yakni Al-Quran. Ini yang dibaca oleh Rasulullah setelah itu. Dari sini yang saya tunjukkan, dari sini
sampai berakhir di sini, ini adalah apa yang dibaca oleh Nabi di dalam surah Al-Bayyinah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ubay bin Ka'ab, sahabat Nabi yang hidup sezaman dengan Nabi. Apa yang kita baca? Apa yang dibaca Nabi? Ini yang akan saya bacakan ini. Coba Anda temukan di dalam Al-Quran yang sekarang ada. Anda tidak akan menemukannya. Jadi, potongan ini, ayat ini hilang. Tidak ada dalam Al-Quran yang sekarang ini. Artinya apakah? Artinya Al-Quran yang ada sekarang ini tidak sempurna. Wahai Ustadz Somad, Ahlussunnah sendiri berkata bahwa Quran kita ini sekarang tidak sempurna. Kenapa Anda menuduh Syiah mengatakan Quran tidak sempurna? Saya bacakan apa yang dibaca Nabi di dalam surah Al-Bayyinah tersebut. Walau anna bena adama sa'ala wadiyan mimmalin fa'u'tiyahu la sa'ala thaniyan. Walau jika anna ibn Adam, jika seandainya ibnu Adam, anak Adam, yakni manusia, sa'ala wadiyan mimmalin, meminta segurun luasnya harta. Seandainya anak Adam atau manusia itu meminta harta benda seluas gurun banyaknya, fa'u'tiyahu, kemudian anak Adam itu diberi oleh Tuhan, la sa'ala thaniyan, maka dia akan meminta yang kedua. Walau sa'ala thaniyan fa'u'tiyahu, dan ketika dia minta yang kedua lalu diberi, la sa'ala thalithan, maka dia akan meminta yang ketiga. Ingat ya, ini ayat Al-Quran loh, yang dibacakan oleh Nabi Muhammad di dalam surah Al-Bayyinah, tapi sekarang nggak ada. Saya lanjutkan. Wala yamla'u jawfa bani Adam illa turab, dan tidak akan memenuhi perut anak Adam kecuali tanah. Manusia itu mau diberi 3 gurun harta benda sebanyak dan seluas gurun sebanyak 3 kali, perut anak Adam ini tidak akan penuh. Yang bisa memenuhinya hanyalah tanah. Masukkan saja tanah ke perut manusia, artinya mati saja manusia itu. Dia tidak akan kenyang kecuali dia mati. Itu maksudnya. Wa yatubullahu ala man taba, dan Allah sungguh menerima taubat ala man taba, orang yang bertaubat. Wa inna dzalika ad-dinu indallahil hanifiyah, sesungguhnya itu adalah agama di sisi Allah yang suci dan murni. Ghairul musyrikah, agama yang tidak syirik. Walal yahudiyah, agama yang bukan agama Yahudi. Walan nasroniyah, dan bukan agama Nasrani. Wa may yaf'al khairan falyukfarah, barang siapa melakukan kebaikan tidak ada kekufuran padanya. Oke, kurang lebih seperti itu terjemahan saya. Mungkin terjemahan yang lebih detail bisa diberikan oleh pakar dan ustadz Anda. Tanyakan dan minta dibacakan. Ini adalah potongan ayat atau beberapa ayat, saya kurang tahu. Yang jelas ini kata Ubay bin Ka'ab adalah bagian dari surah Al-Bayyinah, dan sekarang kalau Anda membuka Al-Quran tidak ada di dalamnya. Yang paling penting di sini faqara'a fiha, kemudian Nabi membaca di dalamnya, di dalam Al-Bayyinah, di dalam surah Al-Bayyinah. Apa yang dibaca? Ini. Apalagi ini kalau bukan bukti bahwa Al-Quran yang ada di tangan Ahlus Sunnah sekarang ini tidak sempurna. Dan siapa yang berkata? Ahlus Sunnah sendiri, sahabat Nabi sendiri, bukan Syiah. Bukan Syiah. Silahkan Anda mengkaji kitab-kitab Ahlus Sunnah sebelum Anda mengkaji kitab-kitab Syiah. Saya akan terus membawakan kitab-kitab lainnya untuk membuktikan betapa banyak isu-isu tahrif dalam kitab Ahlus Sunnah sendiri daripada Syiah.